Halo semuanya, kami dari kelompok 4 Kimia Logam Transisi akan mempresentasikan tugas proyek kami dengan topik isomer kompleks. Adapun Kimia Logam Transisi ini diampu oleh Bapak Dr. Randus Muhammad Yusuf MSI dan anggota kelompok kami terdiri dari Depi Ernasari Sipahutar, Jian Abstria Rinanda, Surya Bersinar Siahaan, dan Ruth Rehana Saragi. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian isomer kompleks. Apa itu senyawa kompleks? Senyawa kompleks adalah senyawa yang terbentuk antara suatu kation atau logam dengan beberapa molekul netral atau ion donor elektron. Kation atau logam tersebut berfungsi sebagai ion pusat, sedangkan molekul netral atau ion donor elektron berfungsi sebagai gugus pengeliling atau sering disebut ligan. Lalu, apa itu isomer kompleks? Isomer adalah dua senyawa atau lebih yang mempunyai rumus molekul yang sama, tetapi memiliki susunan atom yang berbeda. Kebanyakan isomer memiliki sifat kimia yang mirip satu sama lain. Juga terdapat istilah isomer nuklir, yaitu inti-inti atom yang memiliki tingkat eksitasi yang berbeda. Seperti halnya senyawa-senyawa organik, dalam senyawa koordinasi dikenal pula adanya isomer, yaitu senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi memiliki struktur berbeda. Hal ini terutama disebabkan oleh perbedaan distribusi ligan di dalam dan di luar bola koordinasi. Perbedaan distribusi ligan pada dua atau lebih atom pusat dan isomer ligan. Isomer ini mempunyai perbedaan sifat kimiawi maupun sifat fisiknya. Pada dasarnya, isomer senyawa kompleks dibedakan atas sifat kimianya, yaitu isomer ruang jika ikatan-ikatan identik dan isomer struktur jika ikatan-ikatannya berbeda. Kemudian klasifikasi dari isomer kompleks. Alfred Werner mengklasifikasikan jenis-jenis isomer yang terjadi dalam senyawa kompleks, di antaranya yaitu isomer polimerisasi, isomer ionisasi, isomer ikatan terhidrat, isomer koordinasi, isomer posisi koordinasi, isomer geometris, dan isomer optis. Nah, kita akan membahas mengenai isomer struktur. Isomer struktur mengandung jumlah dan jenis atom-atom yang sama, tetapi satu atau lebih ikatan berbeda. Dalam hal ini, penghubung antar atom-atom berbeda. Adapun jenis-jenis dari isomer struktur, yang pertama yaitu isomer ionisasi, yang kedua isomer hidrasi, yang ketiga isomer pertautan, dan yang keempat isomer koordinasi. Kita akan membahas poin yang pertama yaitu isomer ionisasi. Isomerisasi jenis ini menunjukkan isomer-isomer dari suatu kompleks yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion yang berbeda. Misalnya, kompleks CONH3 5 kali BrSO4 yang berwarna merah violet. Suatu larutan berair dari kompleks ini akan menghasilkan endapan putih BaSO4 dengan larutan BaCl2 yang memastikan adanya ion SO4 2- bebas. Sebaliknya, CONH3 5 kali SO4Br berwarna merah. Larutan dari kompleks ini tidak memberikan hasil positif terhadap uji sulfat dengan BaCl2. Larutan akan memberikan endapan AgBr berwarna krem dengan AgNO3 yang memastikan adanya ion Br- bebas. Berarti, pada kompleks CONH3 5 kali BrSO4 dilepaskan ion SO4 2-, sedangkan kompleks CONH3 5 kali SO4Br melepaskan Br-. Karena memiliki rumus komposisi kimia yang sama tetapi jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion yang berbeda, maka kedua kompleks tersebut dikatakan merupakan isomer ionisasi. Kedua anion diperlukan untuk menyeimbangkan muatan kompleks. Mereka dibedakan keterkaitannya terhadap logam pusat yang satu langsung dan yang lainnya tidak. Adapun contoh lain dari isomer ionisasi adalah PT NH3 4 kali Cl2Br dan PT NH3 4 kali Br2Cl2 dan lain sebagainya. Poin kedua yaitu isomer hidrasi.
Pada isomer hidrasi, salah satu atau lebih ligan digantikan oleh air kristal. Adanya isomer hidrasi dapat dicirikan antara lain dari perubahan warna, pengukuran konduktivitas ataupun pengukuran kuantitas ion yang terendapkan. Contoh dari isomer hidrasi misalnya pada kromium klorid yaitu CrCl3 6H2O yang mempunyai 4, 5, atau 6 molekul air terkoordinasi. Yang pertama yaitu CrH2O 6 kali Cl3 berwarna ungu dengan 3 mol ion Cl terendapkan. Yang kedua yaitu CrH2O 5 kali Cl, Cl2H2O berwarna hijau dengan 2 mol ion Cl terendapkan. Yang ketiga yaitu CrH2O 4 kali Cl2, Cl2H2O berwarna hijau tua dengan 1 mol ion Cl terendapkan. Isomer-isomer ini mempunyai sifat kimia yang sangat berbeda dan reaksinya dengan AgNO3 untuk tes ion Cl akan ditemukan Cl dalam larutan 1, 2, dan 3. Poin ketiga yaitu isomer pertautan. Sejumlah senyawa kompleks memiliki ligan yang merupakan ligan ambidentat. Karena ligan semacam ini memiliki lebih dari satu atom yang dapat menyumbangkan pasangan elektron bebas dalam pembentukan ikatan, maka logam pusat dapat terikat dengan atom yang berbeda pada ligan tersebut. Beberapa contoh ligan ambidentat yang dapat membentuk isomer ikatan adalah ligan monodentat. Yang terlibat yaitu SCN- atau NCS- dan NO2- atau ONO-. Adapun contoh ligan ambidentat dapat kita lihat seperti yang tertera pada tabel berikut. Yang keempat ialah isomer koordinasi. Suatu senyawa kompleks dapat memiliki isomer koordinasi jika senyawa kompleks tersebut terbentuk dari ion positif dan negatif yang keduanya merupakan ion kompleks. Isomerisasi dapat terjadi melalui pertukaran sebagian atau seluruh ligannya. Dalam isomer koordinasi, MAX kali plus A dan MBY kali min B membentuk isomer MBY plus B MAX min A. Satu isomer seperti CONH3 6 kali CrC2O4 3. Isomer lain seperti COC2O4 3 kali CrNH3 6 kali. Beberapa contoh senyawa kompleks yang memiliki isomer koordinasi adalah sebagai berikut. CONH3 6 3+, CrCN6 3- membentuk isomer CrNH3 6 3+, COCN6 3. CONH3 6 3+, CrC2O4 3- membentuk isomer COC2O4 3+, CrNH3 6 3-. PTNH3 42+, PDCl42- membentuk isomer PTNH3 3I+, PDNH3Cl3 dan isomer PDNH3 3 kali I plus PTNH3Cl3. Selanjutnya adalah isomer ruang. Isomer ruang merupakan keadaan ketika senyawa-senyawa memiliki rumus molekul dan struktur yang sama, namun memiliki penempatan ruang atau 3 dimensi yang berbeda. Isomer ruang dibagi menjadi 2, yaitu isomer geometri dan isomer optis. Berikut adalah gambar contoh isomer ruang pada senyawa 1-kloro 1-propanol. Isomer geometri. Pengertian isomer geometri. Senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tetapi berbeda dalam posisi relatif dari susunan atom atau gugus ligan dalam ruang. Ligan-ligan yang berposisi saling memihak satu dengan yang lainnya dinamakan isomer cis, sedangkan posisi yang saling berlawanan dinamakan isomer trans. Isomerisasi geometri faktornya ditentukan oleh bilangan koordinasi dari logam pusat. Dalam susunan isomer geometri, senyawa koordinasi yang paling banyak ditemukan adalah untuk bilangan koordinasi 4 dan 6. Berikut adalah isomerisasi geometri bilangan koordinasi 4, cis dan trans. Selanjutnya adalah isomerisasi geometri bilangan koordinasi 6. Berikut adalah struktur senyawa koordinasi bilangan koordinasi 6, baik itu heksagonal datar,
prisma segitiga, dan oktahedral. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk struktur oktahedral. Lalu yang terakhir berikut adalah gambar ion tetraaminodik-klorodobal 3 isomer geometri cis dan trans. Selanjutnya adalah membedakan cis dan trans. Substituen dapat berada pada posisi yang bersebelahan atau berseberangan satu sama lain. Dalam isomer cis, substituen letaknya bersebelahan, sedangkan pada isomer trans, substituen berseberangan satu sama lain. Berikut adalah contoh isomeri geometris pada segi empat planar. Berikut adalah isomer cis kompleks dan isomer trans kompleks dari isomer PT-NH3 2Cl2. Isomer cis dari kompleks tersebut diperoleh dengan menambahkan NH4OH ke dalam suatu larutan ion PtCl4-2-. Sedangkan isomer trans dari kompleks yang sama dapat disintesis dengan mereaksikan PtNH3-4-2+ dan HCl. Selanjutnya ialah contoh isomeri geometris pada kompleks oktahedral. Berikut adalah gambar isomer cis kompleks dan isomer trans kompleks dari isomer CrNH3-4Cl2+. Isomer cis dari kompleks CrNH3-4Cl2+ berwarna violet sehingga dapat dibedakan dari isomer transnya yang berwarna hijau. Suatu kompleks dengan ligan bidentat yang asimetris, misalnya glisinato, juga dapat menghasilkan isomer geometris. Berikut adalah contoh isomer cis kompleks dan trans kompleks dari diglisinaplation 2. Contoh isomer semacam ini ditunjukkan pada gambar berikut yang masing-masing menunjukkan isomer cis dan trans dari kompleks diglisinaplation 2. Isomer optik. Apa itu isomer optik? Isomer optik adalah isomer yang berbeda di dalam kemampuan memutar bidang cahaya terpolarisasi. Ketika cahaya melewati prisma, cahaya tersebut mengalami polarisasi, dan apabila terus dilewatkan ke dalam larutan sampel yang berisi zat aktif optis, maka cahaya terpolarisasi dapat diputar ke arah kiri atau ke arah kanan. Dengan gambar dapat dilihat pada slide. Isomer optik dibagi menjadi 3. Yang pertama, enantiomer, lalu dia stereoisomer, dan yang ketiga meso. Baiklah, mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, enantiomer. Enantiomer adalah stereoisomer yang sama seperti bayangan cermin, tetapi tidak dapat diimpitkan. Merupakan molekul yang berbeda dan memiliki kegunaan yang berbeda. Hanya terjadi pada senyawa yang molekulnya chiral, seperti senyawa S plus asam laktat dan bayangannya R min asam laktat dengan gambar dapat dilihat di slide. Tahukah Anda bahwa enantiomer yang satu dengan yang lainnya merupakan bayangan cerminnya, di mana struktur dari keduanya itu bersifat tidak dapat ditumpuk atau yang disebut dengan non-superimposable. Fenomena ini mirip seperti pencerminan tangan kiri dengan tangan kanan, tetapi jika tangan kanan ditumpukkan ke tangan kiri ternyata berbeda. Seperti pada slide, yaitu penandaan isomer optik menurut sistem tangan kiri dan tangan kanan. Enantiomer memiliki sifat fisik dan kimia yang identik. Mereka hanya berbeda dalam arah untuk merotasi bidang cahaya terpolarisasi yang ditransmisi melalui mereka. Dan tahukah Anda, apabila bidang cahaya terpolarisasi dirotasi ke arah kanan, maka itu disebut dengan dextro atau dengan simbol D atau plus, dan dirotasi ke arah kiri disebut levo dengan simbol L atau min. Berikut struktur senyawa dan bayangan cerminnya yang merupakan contoh dari enantiomer. Isomer optik umum dijumpai dalam kompleks oktahedral yang melibatkan gugus bidentat dan memiliki isomer cis dan trans. Isomer cis dari kompleks semacam ini tidak memiliki bayangan simetrik sehingga akan memiliki isomer optis. Misalnya pada kompleks CON2 Cl2+.
yang memiliki bentuk isomer geometris cis dan trans. Dengan gambar dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, peranan dari enantiomer. Senyawa-senyawa optik seperti contoh-contoh senyawa yang ada pada gambar berikut memiliki peranan enantiomer dalam sistem biologis yang mungkin sangat berbeda dampaknya dalam sistem biologi kita, seperti senyawa S-cervon dan R-cervon berikut. Selanjutnya, diastereoisomer. Diastereoisomer adalah suatu pasangan stereoisomer yang bukan merupakan bayangan cermin satu sama lain dan terjadi pada senyawa-senyawa yang memiliki lebih dari satu C-chiral. Contohnya senyawa 2-bromo 3-klorobutana. Dapat kita lihat pada gambar 4 senyawa berikut. Senyawa A dengan urutan karbon kedua dan ketiga berotasi ke arah kiri. Senyawa B dengan urutan karbon kedua dan ketiga berotasi ke arah kanan. Dan senyawa C urutan karbon kedua berotasi ke arah kiri dan ketiga berotasi ke arah kanan. Pada senyawa D, urutan karbon kedua berotasi ke arah kanan dan ketiga berotasi ke arah kiri. Diastereoisomer memiliki sifat fisik yang berbeda dengan enantiomernya. Diastereoisomer lebih mudah untuk dipisahkan dengan teknik yang normal dan praktis seperti distilasi, rekristalisasi, kromatografi, dan lain-lain. Diastereoisomer ini umumnya terjadi pada senyawa-senyawa yang memiliki lebih dari satu C-chiral. Untuk menganalisis perbedaan antara enantiomer dengan diastereoisomer, lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Ion cis-diamina, cis-diklorido, cis-di-N-nitrokobaltat 3, satu dari 5 isomer geometri COCl2 NH3 2 kali, NO2 2 kali min, tidak mempunyai bidang simetri, oleh karena itu memiliki isomer optik. Tahukah Anda bahwa tidak semua isomer dapat disintesis, namun demikian dapat diprediksi akan memiliki chiral dan isomer optiknya. Nah, selanjutnya penjelasan terkait senyawa meso, di mana senyawa meso sendiri merupakan suatu molekul yang mengandung atom karbon chiral, namun juga memiliki faktor simetri pesawat yang tidak dapat memiliki aktivitas optik dan tidak dapat dipisahkan menjadi senyawa fotoaktif, atau juga seperti pasangan kembar identik apabila salah satu senyawa diputar sebanyak 180 derajat. Sesuai dengan rumus 2 pangkat N, maka jumlah maksimum stereoisomer pada 2,3 dibromobutana adalah 2 pangkat 2 dikurang 4. Untuk gambar bisa dilihat seperti yang ada pada slide. Selanjutnya yaitu stereokimia yang mungkin dari 2,3 butanadiol adalah seperti gambar yang ada pada slide, yaitu yang pertama dengan 2S 3S, selanjutnya ada 2R 3R, 2S dan 3R, dan yang terakhir adalah 2R 3S. Bila senyawa 2R 3S diputar sebesar 180 derajat keluar bidang, maka yang akan diperoleh yaitu bentuk yang sama dengan isomer 2S 3R. Senyawa yang memiliki hubungan semacam ini disebut dengan senyawa meso. Nah, agar lebih dapat dipahami, maka dapat dilihat gambar yang tertera pada slide yang ada. Kemudian, untuk mengidentifikasi senyawa meso, yang pertama dilakukan yaitu senyawa meso memiliki bidang simetris yang dapat dibagi menjadi dua bagian yang sama, atau bagian yang satu merupakan bayangan cermin bagian yang lainnya, di mana ikatan C2, C3 akan diputar 180, maka dapat menghasilkan bagian depan bidang kertas simetris dengan bagian belakang.
Untuk yang kedua, yaitu bagian yang terpisah harus memiliki konfigurasi yang berlawanan. Nah, adanya senyawa meso telah menunjukkan bahwa tidak semua senyawa yang memiliki karbon asimetris bersifat kiral. Pengecualian yang lain juga muncul bahwa tidak semua senyawa yang bersifat kiral memiliki karbon asimetri. Kejadian seperti ini dapat dijumpai pada senyawa-senyawa siklik dan binefil. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk materi ini, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu isomer adalah senyawa yang memiliki rumus kimia yang sama, akan tetapi memiliki penataan struktur yang berbeda. Tidak hanya dalam senyawa-senyawa organik, senyawa kompleks juga mengalami isomerisasi. Banyak senyawa koordinasi dengan struktur ataupun rumus kimia yang cukup rumit. Isomer adalah senyawa yang memiliki komposisi kimia sama tetapi berbeda sifatnya. Sedangkan pada prosesnya dinamakan isomerisasi. Perbedaan sifat tersebut diakibatkan berbedanya struktur dari atom yang menyusunnya. Secara umum, ada dua jenis isomerisasi yang diketahui dalam senyawa koordinasi, yaitu isomerisasi struktur dan isomerisasi ruang atau biasa disebut stereoisomerisasi. Isomerisasi struktur meliputi isomerisasi ionisasi, hidrasi, koordinasi, dan pertautan. Adapun stereoisomerisasi atau isomerisasi ruang meliputi isomerisasi geometri dan optik.